Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan majelis filsafat kita ke pertemuan yang ke sekian kalinya. Sekali, sudah beberapa kalinya. Yang jelas sudah panjang kita, meskipun dari sepanjang pertemuan kita baru nyampe ke ontologi. Ontologi bagian yang kesekian. Kemarin terakhir kita sudah ngomong tentang idealisme. Idealisme sebelumnya materialisme. Idealisme dan materialisme itu kan bagian dari satu doktrin ontologis yang namanya monisme. Kita rekap sebentar biar nggak kehilangan jejak. Materialisme kemarin sampelnya kita sudah dapat Karl Marx dengan materialisme historis. Idealisme minggu lalu kita ketemu Immanuel Kant sama Hegel. Hari ini kita masuk ke orientasi kedua, doktrin ontologis yang kedua, yang namanya dualisme. Nanti kita akan ambil case contoh teori salah seorang filosof yang sangat terkenal, namanya Descartes. Yang kalau di buku-buku tulisannya Descartes. Kita ketemu dengan dualismenya. Minggu depan insya Allah kita ketemu ke tema ontologi yang terakhir, yaitu pluralisme. Oke, bismillah, kita mulai dualisme. Dualisme sebenarnya pengertiannya sederhana. Kalau kemarin di monisme itu bahwa substansi hakikat dari kenyataan itu satu. Ada yang bilang satu itu materi, ada yang bilang satu itu ide. Yang satu bilang bahwa materi lah yang inti, yang satu bilang ide lah yang inti. Nah, hari ini kita masuk ke dualisme yang bilang bahwa dalam hidup ini dua-duanya inti. Materi juga inti, ide juga inti. Tiap hari kita kan, makanya di situ disebut logika oposisi yang sering dipakai sehari-hari, itu logika dualisme. Kategori berpikir yang paling mudah dan paling sering dipakai, kamu nggak perlu kursus untuk ngerti logika ini, adalah logika oposisi. Ada siang, ada malam. Ada hitam, ada putih. Ada dingin, ada panas. Kalau anget lawannya apa? Antara anget lawannya nggak ada ya. Kalau hijau lawannya apa? Kalau hitam lawannya apa? Katanya siapa? Kok hitam ada lawannya, hijau kok nggak ada lawannya? Hijau biru Pak. Hijau lawannya biru. Kalau merah? Kuning. Ya. Kalau biru lawannya apa? Oke. Ya. Kalau dalam filsafat postmodern itu namanya oposisi biner. Gara-gara cara berpikir dikotomis dualistik ini, kadang-kadang kita jadinya cara berpikirnya agak kategoris. Misalnya hitam, putih. Kalau dijajar dengan baik buruk, terus yang baik itu yang putih, yang buruk itu yang hitam, kan gitu. Kalau dijajar dengan siang malam, berarti yang baik itu yang siang, malam itu yang buruk karena dia gelap. Kalau dijajar dengan apa lagi? Oposisi kan selalu begitu. Kanan kiri, yang kanan itu yang baik, yang kiri itu yang jelek, kan selalu begitu. Itu namanya oposisi biner. Dan ini yang sering kalau di filsafat postmodern disebut menjebak orang.
Ya kalau contohnya kanan kiri. Kalau contohnya laki-laki dan perempuan, yang baik yang mana? Susah kan? Loh, enggak. Ini nanti yang jadi sangkan paratnya kenapa kok terus ada feminisme itu. Karena orang secara nggak sadar digiring berpikirnya akan ke sana. Laki-laki, perempuan, hitam, putih. Kira-kira yang hitam yang laki-laki apa yang putih yang laki-laki? Ya kan, orang selalu digiring gitu. Kalau dosen sama mahasiswa, yang putih yang dosen apa yang mahasiswa? Kamu kok ngaku dewe mahasiswa, berarti yang hitam. Ya, kamu kan, kalau kamu mau hitam ya tidak apa-apa lah. Hitam itu siapa takut. Oke, jadi oposisi. Jadi dualisme adalah pandangan filosofis yang bilang bahwa eksistensi itu tidak tunggal dan juga tidak banyak, tapi dua. Jadi modus eksistensi, modusnya realitas itu dua. Ada natural, ada supernatural. Ada alami, ada buatan. Ada Allah pencipta, ada alam semesta yang diciptakan. Kalau kamu bilang tauhid, Allah itu esa, itu kelihatannya satu, tapi sebenarnya dualistik. Dalam tauhid Allah memang esa, tapi kan ketika kamu yakin bahwa Allah itu esa, berarti yang di luar Allah itu berarti semuanya ciptaan. Ada kholik, ada makhluk. Tauhid kan gitu. Harus tegas dibedakan. Ada fisik, ada mental, ada dunia gaib, ada dunia nyata, ada, dan selalu begitu. Maka katanya kelompok dualisme, alam ini sebenarnya hakikatnya ada dua. Tidak satu dan tidak banyak. Tidak plural, kenapa? Karena yang plural itu bisa dikutupkan jadi dua. Kategori paling gampang. Jadi secara umum dualisme adalah pandangan yang menyatakan ada dua substansi yang mendasari dunia, yaitu aspek materi dan aspek mental. Kalau setback ke belakang, kemarin-kemarin ketemu Plato, ketemu Aristoteles kan sudah ngomong tentang ini. Tentang yang modelnya agak dualistik. Kalau di Plato ada dunia ide, ada dunia nyata. Dunia ide itu dunia yang sempurna, dunia nyata itu dunia yang temporer berubah-ubah. Kalau Aristoteles ada matter, ada form. Matter itu bahannya, kayunya, form itu bentuk mejanya. Nah ini kan dualistik. Cara berpikir yang serba dua. Hidup ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Performan ada yang cakep, ada yang jelek. Manusia kan selalu juga begitu. Ada orang baik, ada orang tidak baik, orang jahat. Ada anak soleh, ada anak lawannya soleh itu apa? Soleh soleh-soleha. Oke. Ada laki-laki, ada perempuan. Kalau tidak laki-laki, tidak perempuan, itu kira-kira tidak punya hakikat apa hakikat, dua hakikat yang kumpul. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Oke, jadi modus operandi kenyataan, modus eksistensi itu dua. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi kalau kemarin monisme itu orang mengejar hakikat yang satu, pokoknya harus satu, sekarang dua. Kalau agama, orang kenalnya agama yang punya Tuhan dua. Misalnya Zoroaster. Zoroaster itu punya keyakinan bahwa ketuhanan itu punya dua dimensi. Satu Tuhan baik, yang kedua Tuhan jelek. Dan ini katanya orang kalau secara debat, secara gampang-gampangan itu ketuhanan yang dualistik ini lebih mudah menjawab pertanyaan tentang teodisi. Teodisi itu tentang kejahatan. Kamu susah untuk menjawab bagaimana Tuhan yang
Islam misalnya yang monoteis itu biasanya bingung jawab pertanyaan Tuhan yang Rahman Rahim, tapi kok bisa ada tsunami ya, bisa ada bencana ya, bisa ada gunung meletus yang memakan ribuan nyawa, bisa ada tsunami yang memakan jutaan orang. Katanya Tuhan itu penyayang, kok bisa sadis gitu ya. Nah, kita jawabnya mesti rotok bulat kalau di Islam. Tapi kalau di Majusi gampang. Loh, itu kerjaannya Tuhan jelek. Kalau Tuhan bagus nggak gitu-gitu. Tuhan bagus yang bagus-bagus. Nah kan, kok ada penyakit AIDS, ada penyakit jantung, ada penyakit, kok Tuhan jadi jahat gitu ya, ngasih penyakit yang dahsyat-dahsyat. Kalau orang Majusi, loh itu kerjaannya Tuhan jelek. Tuhan bagus ya? Enggak ngerjain itu. Jadi berhadapan dengan Tuhan jelek, orang minta perlindungan. Berhadapan dengan Tuhan bagus, orang minta pertolongan. Kalau di Hindu malah 3 kan, ada perusak, ada pencipta, ada pemelihara. Nah, tinggal milih, butuhmu apa? Butuh yang merusak ya. Kalau pingin nggak kecelakaan, mintalah pada Tuhan perusak untuk dilindungi dari kecelakaan. Kalau pingin kreatif, pingin ada hal baru, mintalah pada Tuhan pencipta. Kalau pingin hidupmu lancar, tentram, aman, mintalah pada Tuhan pemelihara. Gampang. Kalau di Islam kan satu. Jadi Tuhannya bingung. Kalau sepak bola yang satu minta menang, sana juga minta menang, ini kan harus ada salah satu yang kalah. Nah, Tuhannya bingung. Itu kalau di Zoroaster gampang. Jadi urusan jelek-jelek itu biar kerjaannya Tuhan jelek, yang bagus-bagus kerjaannya Tuhan bagus. Selesai. Nah, itu dualisme kalau agama. Banyak hal-hal, banyak teori-teori, ilmu-ilmu yang basisnya adalah dualisme. Kita lihat lagi. Nah, sekarang jenisnya sebelum masuk ke Descartes. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah property dualism. Jadi dualisme itu kan secara umum menyebut bahwa realitas ini ada 2 substansi. Satu substansi fisik, yang kedua substansi mentalnya. Nah, katanya property dualism, akal, mind, mental itu adalah hanya efek dan implikasi dari dunia fisik. Akal ada, dunia gaib ada, dunia nyata ada, mental ada, kenyataan ada. Cuma dunia mental, dunia mind, dunia soul itu sebenarnya efek, ciptaan, implikasi dari dunia fisik. Jadi kalau kamu, contohnya gini gampang-gampangannya, kalau kamu rajin, tiap hari belajar, tiap hari baca buku, kalau kuliah nggak pernah telat, maka terciptalah main dalam dirimu bahwa kamu orang yang tekun. Jadi kamu tekun, tekun itu kan mental. Itu tidak bahwa kamu sudah punya kualitas tekun, tapi hasil aktivitas mentalmu. Bukan kamu punya kualitas tekun dulu baru kamu tekun, tapi kamu beraktivitas rajin dulu, beraktivitas tekun dulu, baru tercipta mentalitas tekun. Saya itu setia loh. Tidak bisa dibilang setia. Tunggu dulu, kamu setia bener apa enggak belakangan. Kalau kamu rajin jemput, rajin raktir, rajin SMS, selalu mention di Facebooknya, nah berarti kamu memang setia. Baru terbentuk mentalitas setia. Nggak bisa ngomong di awal. Jadi nggak ada gunanya kamu tanya pacarmu, kamu setia nggak padaku? Oh iya aku setia. Nggak ada gunanya. Buktinya di belakang, tidak di depan. Nah, itu property dualisme. Jadi karakter mentalmu dibentuk belakangan oleh aktivitas fisikmu, oleh dunia nyata. Dunia ini teratur bukan karena ada keteraturan terus dia disebut teratur, tapi geraknya teratur dulu baru disebut teratur. Jadi mental, dunia soulnya, dunia mind itu cuma efeknya, implikasi dari aktivitas fisiknya. Dia tidak ada merdeka independen dengan sendirinya. Itu katanya dualisme properti. Kalau yang jenis kedua kebalikannya. Kalau di jenis kedua ini justru yang dunia fisik itu adalah manifestasi dari dunia mind, manifestasi dari dunia mental. Cara pikirnya, angle-nya beda dengan yang pertama. Jadi filsafat itu
memang seperti ini. Orang lihat tinggal angle-nya apa dulu, terus disimpulkan apa. Di setiap pikiran pasti ada perspektifnya. Kalau substan dualisme substansi, itu bahwa yang mental ini justru yang membentuk dunia nyata. Jadi kebalikannya, kalau kamu dasarnya memang males, ya nanti akan terbentuk dalam kenyataannya kamu males. Kamu nggak masuk, kamu nggak pernah belajar, kamu nggak tekun baca buku kamu, karena memang dasarnya kamu males. Itu katanya substan dualisme. Jadi dunia mental lah yang menentukan dunia nyata. Jadi kalau mentalmu mental tempe, ya perilakumu juga perilaku tempe. Ya, jadi ini mentalnya duluan. Kalau yang properti mentalnya belakangan. Kamu jadi tempe dulu baru disebut mental tempe. Tapi kalau di substan dualism, mentalmu dulu mental apa? Tangguh apa tempe? Kalau ternyata mentalmu tangguh, pasti nanti manifestasi fisiknya juga tangguh. Nah itu substan dualisme. Mungkin bisa kamu lihat jadi ya mungkin cuma lihat yang satu lihat awalnya, yang satu lihat belakangnya apa gimana. Tapi itu perspektifnya para filosof. Jadi soleh dulu, baru kamu rajin ke masjid, baru kamu jadi takmir, baru kamu rajin wiritan. Itu substan dualisme. Tapi kalau properti dualisme, kamu rajin ke masjid dulu, rajin tahajud dulu, baru nanti kamu jadi orang soleh. Itu beda cara pandangnya. Yang ketiga adalah paralelisme. Jadi paralelisme itu ada pikiran, ada tubuh, ada dunia fisik, ada dunia mental. Dua-duanya tidak saling interaksi, tidak saling mempengaruhi, jalan sendiri-sendiri. Ada orang yang mungkin substansinya dia soleh tapi perilakunya kurang ajar. Bisa, karena dia nggak saling berinteraksi. Teori soleh di kepalamu mungkin sudah penuh. Jadi kamu ngerti kalau tahajud itu bagus, baca Quran itu bagus, pokoknya ngerti lah yang gitu-gitu. Tapi dalam prakteknya ya kamu subuh jam itu, ngajinya ya paling kalau cuma Ramadan itu aja sajus nggak nyampe. Nah itu berarti secara mental kamu soleh sekali. Teori soleh apa yang nggak ada di kepalamu, tapi dalam prakteknya enggak. Nah itu maka di antara tokoh yang punya teori paralelisme adalah Leibniz. Jadi dunia fisik dan dunia mental itu dua entitas yang berbeda, cuma jalan secara paralel. Dan katanya Leibniz, jangan khawatir tabrakan, karena masing-masing jalurnya beda. Toh kontras sekalipun kan kamu bisa. Orang yang sebenarnya dia tekun baik, tapi dalam prakteknya kok bisa kayak gitu ya, itu bisa. Karena memang manusia diciptakan dua entitas ini berbeda, hanya saja ada di tubuh yang sama. Katanya Leibniz itu intervensinya Tuhan. Jadi ya nanti panjang misalnya Leibniz, cuma tak potong di situ. Jadi antara tubuh dan jiwa itu ada namanya harmoni pre-etabli. Jadi ada harmoni yang sebenarnya sudah ditetapkan sejak dulu. Kalau orang Islam menyebutnya sunnatullah. Jadi alam ini ada sunatullahnya. Ada dimensi fisik, ada dimensi non-fisik, tapi dua-duanya bisa harmonis, jangan khawatir. Meskipun dalammu soleh, luarnya nakal, tapi kan tetap bisa harmonis. Kamu nggak jadi stres, nggak jadi kacau, nggak jadi gila gara-gara kayak gitu. Kenapa ada harmoni pre-established? Ada kapasitas-kapasitas yang bikin kamu bisa mengharmoniskan dua jalur ini. Ya kadang sama, isinya sama, luarnya beda. Kadang isinya beda, luarnya sama. Macam-macam, tapi pasti akan ada harmoni. Itu namanya paralelisme. Jadi jangan takut, wah nanti jangan-jangan saya belajar tasawuf gimana ya, jangan-jangan itu nggak harus gitu. Aku belajar filsafat, jangan-jangan nanti murtad. Nggak harus kok. Bisa kamu sangat ahli filosof, tapi juga dalam prakteknya nggak harus jadi murtad, gampang caranya. Kenapa? Ada harmoni pre-established. Jadi sunatullahnya sudah ada, jangan khawatir. Allah sudah ngatur itu. Nah itu
paralelisme. Jadi pikiran tidak ada saling keterpengaruhan kok. Beda sama sekali juga bisa. Jenis dualisme yang keempat adalah okasionalisme. Okasionalisme ini kamu akan banyak ketemu di ilmu kalam. Jadi okasionalisme itu bilang bahwa ya memang ada jasmani, ada rohani, ada mind, ada tubuh, dan dua-duanya substansi yang berbeda, tapi tidak saling mempengaruhi. Katanya okasionalisme, kalau ada kok kelihatannya sebab akibat atau saling mempengaruhi, sebenarnya itu bukan sebab akibat, kebetulan. Makanya istilahnya okasionalisme. Kalau dalam agama, kebetulan itu karena intervensi Tuhan. Kalau dalam agama, aliran teologi Islam yang paling terkenal jenisnya okasionalis itu Asy'ari. Saya nggak tahu di sini yang ngaku mazhab Asy'ari berapa orang. Padahal biasanya saya mesti ngaku nih Asy'ariyah, tapi kamu tak bilang okasionalisme paling ya bingung. Asy'ari itu okasionalistik. Jadi sebab akibat itu tidak ada. Apa wis? Contohnya misalnya kalau laptop ini tak banting ke bawah, itu apakah pecah apa enggak tidak tergantung dayaku banting, tapi tergantung intervensinya Tuhan. Iya. Kalau Tuhan intervensi tak banting seperti apapun nggak pecah juga bisa kok. Itu okasionalistik teologinya. Jadi katanya Syafi'i, daya kemampuan bertindak yang dimiliki manusia itu la qabla wala ba'da, tidak sebelumnya juga tidak sesudahnya. Jadi pas peristiwa itu, saat itu juga kamu berdaya. Tapi sebelum kamu banting, apakah kamu punya daya banting apa enggak mesti. Jadi kalau kamu pegang gelas, mau kamu banting, gelas itu pecah apa enggak tidak tergantung kamunya bisa mencahin apa enggak, tapi tergantung Allah intervensi untuk mencahin itu apa enggak. Nah, itu okasionalistik namanya, okasionalisme. Dan tidak misalnya ada gelasnya jajar 5, la qabla wala ba'da, itu saya nggak punya daya mencahin gelas ini kalau Allah nggak intervensi. Tak pecahin satu, pecah, oh berarti aku bisa mencahin. Yang kedua mesti pecah, nggak harus. Yang pertama pecah, yang kedua bisa nggak pecah kalau Allah intervensi. Makanya kemarin di Iran itu ada orang yang dihukum gantung, sudah dinyatakan meninggal, sudah dari rumah sakit dibawa pulang mau dikubur, bangun lagi masih hidup. Nah itu berarti Tuhannya intervensi. Bayangkan sudah dihukum gantung, disaksiin orang banyak, sudah jelas meninggal, dikembalikan di keluarganya hidup lagi. Itu kan luar biasa. Meskipun sama pemerintah Iran terus mungkin karena gengsi, kok masa gantung aja gak bisa mati, mau digantung lagi orang ini. Iya. Dan meskipun diprotes luar biasa sama HAM internasional, karena orang kan dihukum sampai mati. Kalau sudah mati ya sudah, berarti kan selesai hukumnya. Perkara dia hidup lagi kan urusan lain. Berarti dia punya nyawa kedua, berarti nggak boleh dihukum mati lagi ya. Tapi itu okasionalisme. Makanya kitab-kitab Asy'arian dari teologi Asy'ari biasanya isinya pasti di belakang alam bisawab. Jadi kalau kamu Asy'arian nggak boleh memastikan sesuatu. Kalau kamu marah sama orang, hati-hati loh, kamu tak tonjok benjol. Kalau Asy'arian nggak gitu, tak tonjok insya Allah benjol. Loh iya, kalau Allah intervensi, begitu kamu mau mukul, dia bisa nggak benjol. Nah itu okasionalisme. Makanya kalau Asy'ari itu besok orang baik masuk surga apa enggak mesti. Kamu rajin tiap hari tahajud, sementara yang satu preman rodo nakal, bisa-bisa yang masuk surga yang preman ini suka-suka Allah. Loh kamu apa bisa demo di akhirat besok di surga kan? Tidak bisa, suka-suka Allah. Kalau yang jahat dimasukin surga, yang baik dimasukin neraka, bisa-bisa aja. Kan ada cerita kiai alim masuk neraka hanya gara-gara selilit. Kan ada itu, dia habis kondangan di masjid,
pulang kok selilitan karena habis makan daging. Terus nyari-nyari selilit nggak ada, akhirnya ada pagernya tetangganya dicuil kecil tik buat selilit. Dan dia masuk neraka gara-gara ini. Oh, itu kan, ayo tega sekali Allah itu. Orang alim kayak gitu hanya gara-gara selilit. Dan ada PSK yang masuk surga karena ngasih minum anjing, kan? Ngasih minum anjing aja bisa masuk surga. Itu kan rada ranalar memang. Tapi Asy'ariyah gitu. Cara berpikir Asy'ariyah gitu. Namanya okasionalisme. Sebab akibat itu nggak ada. Kalau kamu bilang air itu kalau dididihkan 100 derajat akan mendidih, tapi kalau di Asy'ari tidak terakhir, harus ditambahi satu kata lagi, insya Allah. Iya, karena meskipun kalau Allah nggak menghendaki 100 derajat nggak akan mendidih. Nah, itu jenis dualisme juga. Ada dua entitas juga, mind dan fisik, tapi dua-duanya tidak saling mempengaruhi. Kalau ada saling keterpengaruhan, itu intervensi dari luar. Kalau dalam agama intervensinya ya dari Tuhan. Kalau dalam filsafat barat, tokoh okasionalisme misalnya Mel Brooks dari Perancis. Jadi okasionalisme. Kapan-kapan kalau ngaji filsafat tamat, saya tidak tahu, mungkin kamu masih di sini apa enggak, saya ingin ganti ngaji teologi. Nah, teologi itu asik, menarik. Di kampus saya ngajar ilmu kalam juga kadang-kadang. Nggak terlalu dipercaya karena filsafat dianggap menyesatkan orang. Tapi menarik, fakta-fakta kalam, teologi, sejarah itu kan, Mu'tazilah, Asy'ariyah itu jangan dibaca Pak. Kalau pakem sih teorinya gitu, coba masuk agak analitis, agak historis itu. Banyak fakta-fakta unik, lucu. Wasil bin Antok itu yang penemu pendirinya Mu'tazilah itu, orangnya nggak bisa bilang R. Jadi nggak bisa roh, itu nggak bisa. Orang sini bilangnya cedal. Tapi kalau debat jagoan, dia bisa ngomong, bisa nulis, ngomong 2,5 jam kalau di kitab sebut, dan ngomong macam-macam tanpa satu pun huruf roh. Iya, itu Wasil bin Antok ngalahin orang debat dan nggak kelihatan bahwa dia nggak bisa huruf roh, karena semua huruf roh dihindari oleh dia. Dan itu bisa, itu kan canggih. Wasil bin Antok pernah mengislamkan orang Majusi yang dualisme tadi di satu forum. Semuanya masuk Islam, sejumlah 6.000 orang, karena yang 6.000 ini kalah debat sama Wasil bin Antok. Oh, itu kan luar biasa. Banyak fakta-fakta unik kalau di kalam. Jadi kapan-kapan kita ngomong itu. Semoga filsafatnya cepat kata. Padahal ini masih bawa aja, baru dapat dikit. Oke. Kita lihat salah seorang filosof yang sangat dikenal karena pemikirannya yang dualistik, yaitu René Descartes, yang disebut bapak filsafat modern. Dualismenya dikenal dengan nama dualisme interaksionis. Mungkin masih bisa kamu bayangkan profilnya seorang René Descartes. Karena orang Eropa, dia tinggi besar, rambutnya panjang sebahu, kumisnya tipis, mirip-mirip Zoro lah, kumisnya tipis agak segaris itu. Pandangan matanya tajam, cerdas, dikenal sangat pintar sejak kecil. Bourgeois, karena dia anaknya orang kaya, anaknya bangsawan zaman itu. Tapi pendiam. Biasanya anak orang kaya itu kan rodo celelean, cengengesan karena hidup senang sejak kecil. Tapi dia pendiam. Sangat disenangi oleh guru-gurunya karena sangat pintar. Sampai-sampai dia dapat hak untuk datang telat dan bangun siang. Ya, nah, dia kan sekolah di asrama. Jadi di asrama zaman itu, kalau di asrama itu kan datang masuk harus bareng pagi, harus sudah di kelas semua. Satu-satunya yang dikasih keistimewaan boleh datang telat dan boleh bangun siang jam berapapun itu Descartes.
Dan aktivitas ini berjalan sampai dia tua. Karena memang kebiasaannya dia bangun tidur itu terus mikir. Dan banyak ide besarnya muncul ketika pagi hari dia habis bangun tidur. Ya meskipun jangan kamu pakai alasan sama dosenmu, kamu saya mikir pak bangun tidur. Orang percaya. Dekat sih hasilnya pasti. Kalau kamu yang mikir paling apa sih kamu pikir? Kamu subuh-subuh sudah bikin status. Statusnya jelas bisa, tapi sudah jelas berarti nggak mungkin jadi dekat kalau modelnya. Ya. Dan petualang, pendiam tapi petualang dekat itu. Saking gemarnya petualang, akhirnya dia masuk militer dan ikut beberapa kali perang kemana-mana. Ke Jerman, ke Italia itu dia ikut perang. Meskipun tahun-tahun terakhir hidupnya dia nyepi di Belanda. Dan di Belanda ini dia banyak nulis buku. Meninggalnya masih muda, umur 54 tahun. Tapi karyanya luar biasa sampai digelari Bapak Filsafat Modern. Jadi jangan salah, filosof-filosof itu 90% orang baik. Jangan takut kamu belajar filsafat jadi gak karu-karuan. Yang gak karu-karuan itu karepmu dhewe, karena hubungannya sama filsafat. Oke, kita lihat apa yang ada di pikiran Descartes. Kita pelan-pelan masuk, diawali dari dasarnya. Jadi Descartes ini merespon pertama dalam pemikirannya, merespon kelompok skeptis radikal. Sebelum respon kan dipahami bahwa kalau skeptis radikal itu pengetahuan manusia itu semuanya boleh dan layak diragukan. Itu kan skeptis radikal. Pengetahuan itu sumbernya dari mana? Dari pengalaman, dari panca indera, dari akal, atau kalau kamu agama apa wis, dari Quran, dari kiai yang kamu percaya, dari siapa aja. Semua sumber pengetahuan itu kan bisa dan sangat mungkin diragukan. Dari kenyataan, dari pengalaman, panca indera, itu kan sangat mungkin diragukan. Dari jauh kelihatan apa, dari dekat, oh, kan sering panca indera itu menipu. Dari jauh, cakep, begitu dekat, sering kan kamu kayak gitu. Itu tipuan mata. Telinga juga gitu. Kalau kamu dengar radio, penyiar-penyiar itu kan suaranya suaranya lembut, orangnya mesti cakep luar biasa. Begitu ketemu orangnya, kamu kan sudah tidak komentar lagi kan ketemu orangnya. Berarti panca indera gampang sekali menipu. Indera peraba juga begitu, indera perasa juga begitu. Kamu kadang mengalami sesuatu, mimpi misalnya. Kalau Descartes di bukunya itu nulis banyak tentang filsafat mimpi. Dalam mimpi itu kamu merasa beneran loh. Kayak tidak mimpi, nyata. Tapi begitu bangun kamu, oh iya ya ternyata cuma mimpi. Tapi kan akalmu, pengalamanmu bilang ini nyata. Ketemu pacarmu yang lama ya seolah-olah nyata. Ya kan, ketemu artis seolah-olah nyata. Ketemu ngalami apa juga kamu jadi orang sakti, kamu jadi orang waktu mimpi. Tapi kan seolah-olah nyata itu. Waktu mimpi kan kamu gak bilang alah biasa aja, cuma mimpi aja kok. Kan enggak. Kamu kan merasa nyata. Tapi begitu bangun, oh iya ya, ternyata cuma mimpi. Makanya nanti Ghazali termasuk Descartes di bukunya itu, di filsafat mimpinya bilang, kamu berani jamin gak hidupmu hari ini itu bukan mimpi? Jangan-jangan besok waktu kamu bangun, wah ternyata kemarin kuliah capek-capek dimarahi dosen, ngaji filsafat malam-malam gerimis-gerimis, cuma mimpi. Ngapain kemarin aku susah-susah menahan diri, susah-susah, ternyata mimpi, ngerti gitu. Bisa jadi, katanya Descartes. Katanya Ghazali juga begitu. Nggak ada, sama kayak waktu mimpi kita nggak sadar sama sekali bahwa itu mimpi. Tidak ada jaminan bahwa hidupmu hari ini itu bukan mimpi. Mungkin mimpimu itu adalah, kalau nanti coba kamu baca di Descartes itu, jangan-jangan mimpimu itu adalah mimpi di dalam mimpi.
Jadi kayak cerita berbingkai gitu kan. Mimpi tentang mimpi, mimpi dalam mimpi itu kan agak. Ada novelnya, judulnya In Search of Myself, yang nulis profesor, saya lupa dari mana itu, tentang filsafat mimpinya Descartes tapi dalam bentuk novel. Isinya menarik luar biasa. Saya nyoba nerjemah cuma baru dapat separuh. Terus rada males. Nggak tahu, rada sibuk jadi males, nggak nyampe terakhir. Cuma sampai separuh pun luar biasa. Nanti kalau sudah jadi, semoga ada penerbit yang mau, nanti terus kamu bisa baca tentang filsafat mimpinya Descartes. Atau kalau kamu mau bantu melanjutin nggak apa-apa. Tapi bukunya bagus. Judulnya In Search of Myself, mencari diriku sendiri. Itu kan unik isinya. Jadi itu Descartes. Jadi pertama-tama yang harus kamu lakukan, coba ragukan dulu semua pengetahuanmu. Karena semua pengetahuan itu bisa diragukan. Tidak mesti salah ya, tapi bisa diragukan. Kamu baca Quran pun tidak ada jaminan benar, karena jangan-jangan caramu memahami salah. Kamu ikut kiai pun juga tidak jaminan benar, jangan-jangan kiainya pas, tidak pas. Atau kamunya memahami kiainya tidak bisa. Kamu bahkan yang paling jelas sekalipun, perasaanmu kah, pemahamanmu kah, penangkapanmu kah, semuanya mungkin salah. Maka jangan ditelan mentah-mentah. Meskipun tidak harus jadi skeptis radikal. Kenapa? Kalau katanya Descartes, jangan skeptis radikal. Kalau skeptis radikal itu tidak ada ujungnya. Harus ada ujungnya. Karena di ujung inilah kita mengawali berpikir. Kalau semua total harus diragukan, kita nggak punya kepastian. Kita cari satu yang pasti, yang dari situ jadi awalnya kita mikir. Nah, jadi cari kepastian yang jadi pondasinya cara berpikir kita sebelumnya. Nah, jadi proyeknya Descartes mencari dari mana titik pasti itu. Yang pertama dia lihat, kalau dari panca indera jelas bukan. Pengetahuan kan cuma dari dua, dari panca indera atau dari akal. Panca indera itu berubah-ubah. Pengalaman sehari-hari itu berubah-ubah dan sering menipu. Gunung itu warnanya apa? Biru, hitam, merah. Merah itu kan cap jiki itu. Gunung merah, gunung hijau. Tapi enggak. Warna aslinya apa? Susah ya. Kalau dasarnya panca indera susah. Langit warnanya apa? Putih, biru. Laut warnanya apa? Susah. Panca indera kamu nggak akan bisa pasti. Mana yang lebih cakep antara siapa ya? Kamu artis yang paling anu siapa? Nggak, kamu mikirnya aneh-aneh nanti. Oke, yang jelas kamu ngerti lah kalau panca indera itu berubah-ubah, tidak pasti, dan sering menipu. Enak hari ini bisa jadi sangat nggak enak besok. Nyaman hari ini bisa jadi sangat nggak nyaman besok. Duduk jajan cewek cakep bisa jadi seneng, bisa jadi sumpek. Panca indera. Seneng karena pas kamu lagi nyaman, lagi enak, tapi sumpah kalau pas kamu lagi sakit perut, pas kamu lagi pusing, pas kamu lagi nggak mesti. Fisik nggak pasti. Maka katanya Descartes, ada kebenaran yang lebih pasti, yaitu kebenaran akal, kebenaran logika. Kamu sakit perut seperti apapun, 1 tambah 1 tetap 2. Ya kan? Nggak ada ceritanya saya sedang sakit perut Pak, berarti 1 tambah 1 4 sekarang. Nggak bisa. Ya kan? Kamu sumpek, stres, ditinggal pacar kayak apapun, setengah itu pasti lebih kecil dari 1. Nggak ada ceritanya, pokoknya saya ditinggal pacar Pak, nggak boleh, setengah nggak boleh lebih kecil dari 1. Dia harus lebih besar, nggak bisa. Ada kebenaran pasti, yaitu kebenaran logika dan kebenaran matematika, kebenaran rasional. Maka katanya Descartes, kita harus cari pondasi pengetahuan. Kalau
dari indera ternyata sering berubah-ubah dan sering menipu, berarti dari akal. Karena akal ternyata jaminan kepastiannya lebih tinggi, apalagi dalam ranah logika dan matematika. Nanti logika dan matematika kalau di Descartes namanya kebenaran yang sifatnya aksiomatik. Aksiomatik itu ya dia jadi pondasi semuanya. Kepastiannya nggak bisa dibantah, sifatnya objektif universal. Siapapun dan kapanpun akan setuju dengan kebenaran matematika dan logika. Meskipun dia orang Amerika, orang Barat, orang Yahudi, orang kafir, orang HTI, orang FPI, tidak ada yang bisa menolak kebenaran logika dan matematika. FPI sedang ngamuk pun tetap percaya bahwa 1 tambah 1 2. Loh iya, kok kamu dia sedang mecah-mecahin botol itu, mas 1 tambah 1 berapa? 2 mesti. Kecuali sedang mabuk juga dia. Tapi kalau Mas waras tetap kebenarannya nggak berubah. Jadi tidak dipengaruhi oleh fisik. Tapi kalau kebenaran panca indera sangat dipengaruhi dan gampang berubah-ubah. Maka pijakan pengetahuan pasti itu pondasinya harus akal. Nah, oke. Berarti ragukan segala sesuatu sekarang alatnya akal. Sekarang nyari kebenaran pertama. Tadi kan semua diragukan, pengetahuan tentang apapun. Nah, sekarang mulai melangkah satu demi satu. Kalau semua hal dirugikan, berarti kita jangan terima begitu saja kebenaran apapun yang sampai pada kita. Sekarang pembersihan pertama kalau di Descartes, bersihkan semua isi kepalamu dulu. Jangan-jangan informasi yang sekarang ada di kepalamu keliru. Apalagi hari ini banyak informasi tidak penting yang masuk ke kepalamu. Kamu terlalu banyak nonton TV, terlalu banyak nonton sinetron, terlalu banyak nonton. Sekarang semua acara di TV kan jenisnya sinetron. Berita pun jadi sinetron, debat jadi sinetron. Jadi semuanya sinetron. Informasi yang di kepalamu banyak yang sampah. Nggak perlu kamu tahu itu ngapain, cuma capek, tiwas kamu stres. Kamu sendiri yang seleksi loh, itu bukan saya. Cari mana yang menurut kamu tidak penting dan mana yang penting. Tapi yang jelas semua informasi bersihkan dulu. Kita cari yang pasti-pasti dulu. Semuanya kan meragukan itu. Bunda Putri itu siapa? Meragukan. Urusan kan banyak yang meragukan, nggak jelas. Yang diomongkan Nasaruddin itu benar apa salah, kamu ya bingung, meragukan. Buang aja, yang meragukan buang semua. Yang nggak jelas buang semua. Oke, seandainya pun bersih semua pengetahuanmu hilang, mulai SD sampai kamu kuliah, ada satu yang pasti, yaitu kamu yang sedang meragukan. Ya kan? Jadi semua boleh nggak pasti, tapi yang pasti satu hal, kamu yang sedang meragukan. Itu kan enggak. Kalau kamu yang sedang meragukannya nggak ada kan berarti hilang semua kan. Satu-satunya yang masih sisa kan kamu sendiri yang sedang meragukan. Meragukan itu kan berpikir. Meragukan itu kan berpikir. Meragukan sesuatu berarti berpikir tentang sesuatu itu benar apa enggak sih. Kan gitu. Berarti apa? Ada satu yang pasti. Kalau kamu yang meragukan itu pasti, ada satu yang pasti bahwa kamu sedang mikir. Oke kan? Jadi ada satu kepastian yang gak bisa dibantah, bahwa aku sedang mikir. Berarti apa? Aku yang pemikir ini pasti. Aku yang mikir ini pasti. Kesimpulannya, sebuah jargon yang sangat dikenal dalam dunia filsafat, cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi semua hal boleh nggak pasti, semua hal bisa keliru, tapi satu-satunya yang pasti dan nggak mungkin keliru adalah aku yang mikir. Berarti aku mikir, aku ada. Karena ada yang mikir. Berarti sampai di sini berarti ada satu kepastian yang jelas bahwa aku ini ada. Jadi kalau kamu bingung, saya ini manusia benar apa enggak, eksis apa enggak, gampang. Kamu masih mikir enggak? Selama kamu masih bisa mikir, selama kamu masih sadar bahwa kamu sedang ragu-ragu kamu manusia apa enggak, berarti kamu memang masih ada.
Itu yang pertama di Descartes. Jadi aku berpikir maka aku ada. Yang paling dikenal ini sebenarnya dari dunia filsafat. Kedua sekarang, setelah ketemu aku, kalau Descartes ketemu Tuhan. Jangan salah, Descartes meskipun pada zamannya dia dikafir-kafirkan banyak orang, tapi banyak yang bilang sebenarnya filsafatnya Descartes sangat religius. Salah satu filosof yang mengafirmasi bahwa Tuhan itu ada, Descartes. Dia tidak membantah. Jadi tidak semua filosof barat itu anti Tuhan. Kalau di persentase nggak ada 25%-nya. Apalagi filosof barat modern ke belakang. Jadi diawali dari tadi. Tadi kan yang sudah pasti benar adalah aku yang mikir, manusia yang berpikir. Berarti pemikiran kita pasti juga eksis, ada. Nah, Descartes punya pandangan seperti Plato. Katanya Descartes, kita bisa mikir itu kan karena di kepala kita ada ide tentang apa, kalau bahasanya kemarin wujud sempurna. Wujud sempurna itu, kenapa kamu bisa bilang ini manusia meskipun banyak kekurangannya? Ini kan bukan manusia sempurna. Kamu juga bukan manusia sempurna, tapi aku bisa paham, oh itu manusia. Kamu misalnya lihat kucing, kucingnya buntutnya cuma hilang, tapi kan kamu tetap bisa ngarani, oh itu kucing. Atau lihat orang cacat, kakinya harusnya 2 tinggal 1, tapi kamu tetap bisa menyebut itu manusia. Kenapa? Karena di kepalamu ada ide tentang manusia dalam bentuknya yang sempurna. Jadi ide yang sempurna tentang realitas. Itu yang kalau di Descartes disebut ide bawaan. Jadi tadi kan kita berpikir itu kan sudah jelas pasti. Ada kepastian lain juga bahwa begitu kita lahir, kita punya banyak ide bawaan. Jadi kenapa aku bisa bilang bahwa ini teh? Di rumah juga tak sebut teh, meskipun gelasnya beda, manisnya beda, warnanya beda. Coklatnya yang sini terang, yang sana nggak terlalu terang. Kenapa bisa tersebut teh? Karena di kepalaku ada ide yang utuh dan lengkap tentang teh. Jadi teh tampil kayak gimana saja, tetap tak sebut teh. Manusia dan monyet itu mirip kan? Mirip, diakoni mirip. Kamu nggak? Nggak usah dibahas. Kalau ingin bukti tinggal pulang ke kamar, kamu ngajak. Tapi meskipun mirip, kamu tetap bisa bedain yang ini monyet, yang ini manusia. Kenapa? Di kepalamu sudah ada ide yang lengkap, detail, dan sempurna tentang mana monyet, mana manusia. Meskipun monyetnya dikasih lipstika, dikasih wika, dikasih kamu tetap bisa bilang ini bukan manusia tapi monyet. Manusia juga gitu. Kadang-kadang manusia sudah dikasih topengnya monyet, dikasih badan monyet-monyetan, tapi kamu tetap bisa bilang ini manusia. Kenapa? Di kepalamu sudah ada ide lengkap, detail, dan sempurna tentang manusia. Ide bawaan. Ide-ide yang sempurna di kepala kita itu pasti tidak berasal dari kita sendiri atau dari orang lain. Pak guru dulu nyeritain kamu misalnya, ini kerbau. Yang dibuat contoh itu kan kerbau yang tidak sempurna kan. Kerbau yang mungkin terlalu gemuk atau kerbau, tapi kamu menangkapnya kan secara sempurna. Kenapa? Karena di kepalamu ada ide sempurna tentang kerbau. Dan ide yang sempurna di kepala kita, katanya Descartes, itu pasti tidak dari manusia yang tidak sempurna. Tidak dari kamu, tidak dari orang lain. Pasti itu dari sesuatu yang juga sempurna. Oke, nah berarti sumber dari ide itu adalah sesuatu yang juga sempurna. Dan kalau kamu sebut sesuatu yang sempurna itu Tuhan, berarti Tuhan itu memang ada.
Itu katanya Descartes. Jadi cara dia membuktikan Tuhan nggak usah menjadi pakai akal aja ketemu, katanya Descartes. Jadi isi pikiran kita itu kan banyak hal yang sempurna utuh. Kalau di Plato ide. Jadi dunia ide, kalau di Plato dulu sebelum kita hidup di dunia, ada di dunia ide. Dan sumbernya dunia ide itu kan bukan dunia yang simsalabim, pasti ada sumbernya. Dan sumbernya juga pasti juga yang sempurna. Karena manusia nggak sempurna, pasti sumbernya bukan dari manusia. Berarti Tuhan itu ada. Ketemu kebenaran kedua. Tadi sudah ketemu bahwa manusia itu ada karena dia bisa berpikir. Sekarang ketemu level kedua, Tuhan itu ada karena manusia punya ide yang sempurna. Dan beranjak lagi ke level ketiga, ternyata realitas dunia nyata itu juga ada. Kamu lihat tumbuhan, kamu lihat hewan, kamu lihat mendung, kamu lihat hujan. Bisa sih kamu, karena sumbernya apa? Panca indera. Ini hujan beneran apa ilusi ya? Ini imajinasi apa kenyataan? Ini bisa kamu ragukan itu. Tapi sekarang ayo dicek realitas di sekelilingmu itu. Kalau dia nyata, pasti dia punya karakter, punya sifat-sifat yang tadi, kebenaran yang nggak bisa dibantah, kebenaran logika, kebenaran matematika. Kalau dia punya sifat logis dan punya sifat matematis, itu biasanya dia memang nyata ada. Dan misalnya kamu tadi sebut hujan, kamu sebut pohon, itu kan dia punya atribut matematis nggak? Punya atribut matematis itu dia punya panjang kah, punya luas kah, punya berat kah, punya lebar kah, punya tinggi kah, dan sebagainya. Dia punya aspek kuantitatif yang bisa diukur. Berarti dia nyata. Jadi kebenaran kuantitatif untuk membuktikan apakah realitas itu ada apa enggak. Kebenaran kuantitatif itu kan kebenaran matematika, kebenaran ukuran. Jadi parameternya, kalau tadi panca indera bisa menipu, membuktikannya jangan pakai panca indera, tapi pakai yang pasti, yaitu tadi ukuran logis dan ukuran matematis. Cari kebenaran matematikanya. Kalau matematika pasti, kalau yang enggak matematika enggak. Kalau kebenaran perasaan enggak. Maka dunia perasaan harus dibuktikan secara kuantitatif untuk apakah dia nyata apa enggak. Iya, nggak bisa kamu bilang pokoknya saya setia Pak, tapi kamu nggak pernah SMS, nggak pernah jemput, nggak pernah say hello, nggak pernah, berarti bohong. Kenapa? Nggak bisa diukur. Untuk bisa diukur dia harus kuantitasnya jelas, ukurannya jelas, parameternya nyata. Bilang I love you tapi nggak pernah neraktir misalnya, nggak nyata. Kalau nggak nyata harus dilakukan. Ya, jadi kamu bilang saya itu sebenarnya anak rajin kok Pak, tapi kuliah bolos terus, nggak pernah belajar, IP-nya jelek, mesti dilakukan. Kenapa? Nggak ada bukti nyatanya. Maka realitas itu ada apa enggak, ngeceknya adalah kuantitas. Karena di sekelilingmu itu bisa diukur secara kuantitas. Meja, mata bisa menipu. Misalnya meja ini warnanya apa ya, panjangnya berapa ya. Kalau mata bisa tertipu, tapi kalau diukur benar secara kuantitas, kamu akan tahu bahwa ini memang nyata. Jadi kamu lihat panjangnya berapa, luasnya berapa, beratnya bisa diukur apa enggak. Kalau bisa diakses oleh semua itu berarti dia nyata. Bandingkan dengan yang tidak nyata. Powis misalnya, apa dunia-dunia gaib itu kan tidak nyata semua. Termasuk yang eskatologi, surga, neraka itu kan kamu susah memastikan dia ada apa enggak. Surga itu bangunannya di wilayah ukuran berapa hektar ya, kira-kira tingginya berapa, tingkat berapa ya surga itu, nggak bisa kan kamu mengukur. Maka dia tidak nyata.
Maka namanya segala pembahasan tentang yang tidak nyata kan namanya spekulasi. Tapi realitas di sekelilingmu itu pasti nyata. Kenapa? Karena kamu bisa mengakses secara kuantitatif. Nah, oleh karena itu bisa kamu simpulkan realitas itu pasti ada karena akal bisa menangkapnya secara tegas dan jelas melalui kuantitasnya. Oke, jadi Tuhan ada, aku ada, realitas ternyata ada. Nanti kalau ada yang masih rewel, terus apa akal itu bisa dipercaya? Itu salah tulis, harusnya Descartes. Katanya Descartes harus dipercaya akal itu. Kenapa? Karena kita sudah percaya Tuhan. Kenapa kalau sudah percaya Tuhan akal harus dipercaya? Karena Tuhan tidak akan menipu. Kenapa? Maksudnya Tuhan tidak menipu. Tuhan kan sudah bilang bahwa manusia dikasih akal itu untuk memahami, untuk menangkap realitas. Berarti akal punya kapasitas untuk itu, katanya Descartes. Karena akal punya kapasitas untuk memahami, berarti kita harus percaya dengan akal, sebagaimana kita percaya pada Tuhan. Oh, itu sebenarnya banyak keberatan terhadap jawabannya Descartes ini, tapi bisa kamu jadikan senjata terhadap orang yang rewel. Kan banyak orang yang rewel itu kan, misalnya agama itu jangan pakai akal. Agama itu cukup selesai Quran hadis titik. Tidak bisa kalau akalmu nggak hidup. Karena Quran hadis barang mati. Yang bisa menangkap kebenaran dari Quran dan hadis itu akalmu. Tidak ada yang lain. Dan Allah sendiri bilang, bahkan di banyak ayat memperingatkan kita, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Karena ini alat. Jadi satu-satunya bedanya manusia dengan yang bukan manusia kan dikasih akal. Kalau akal dikasih dan nggak boleh dipakai, itu namanya bunuh diri secara kemanusiaan. Jadi kamu nggak jadi manusia lagi kalau nggak pakai akal. Kalau katanya di Aristoteles kan gitu, bahwa manusia itu adalah binatang yang berakal. Kalau akalnya dibuang berarti tinggal binatangnya. Jadi jangan mau kalau disuruh gak usah mikir, gak usah pakai akal. Kalau pakai akal berarti nanti kamu tersesat. Ya enggak, justru dengan pakai akal kamu bisa ketemu kebenaran. Apakah itu dari realitas, apakah itu dari Quran, apakah itu dari hadis. Ketika akalmu operatif. Dan kamu harus percaya dengan akal. Kalau sama akalmu sendiri kamu gak percaya, kamu gak akan bisa hidup. Taruhan itu pasti. Kalau dengan akalmu sendiri kamu gak percaya, kamu gak akan bisa hidup. Oke, maka katanya Descartes, jangan takut, manusia itu ada, Tuhan itu ada, realitas itu ada, dan dasar dari semua itu kan tadi pakai akal. Makanya nanti Descartes disebut pelopor rasionalisme. Jadi segala kebenaran itu bisa ditemukan pakai rasio. Jadi pakai akal. Jangan takut menggunakan akal terhadap apapun. Ya meskipun nanti ada satu dua hadis yang wanti-wanti, bukan melarang mikir, tapi sebenarnya maksudnya jangan capek-capek mikir. Seperti hadis jangan berpikir tentang zat Tuhan. Itu sebenarnya bukan dilarang. Orang tidak bisa dilarang mikir. Tapi maksudnya hadis itu sebenarnya kalau kamu capek-capek mikir nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena barangnya tentang Tuhan. Karena Tuhan itu nggak bisa diakses secara kuantitatif. Tinggal kamu percaya atau tidak percaya. Sama kayak surga neraka sebenarnya. Kamu percaya apa nggak percaya gitu aja. Kalau pakai akal nanti hasilnya bisa sih cuma spekulasi-spekulasi. Karena dia sesuatu yang tidak kuantitatif. Jadi di awal pemikirannya Descartes ketemu tiga realitas, bahwa aku yang ada, Tuhan yang ada, dan realitas yang ada. Maka nanti kesimpulannya, tadi kan ada akal dan ada sesuatu di luar akal yang dipikirkan oleh akal. Maka akhirnya ketemulah dua kutub yang melahirkan dualismenya.
Berarti ada dua realitas besar. Yang pertama adalah realitas pemikiran, realitas akal, dan yang kedua realitas materi. Oke. Realitas luar tadi sudah dibuktikan oleh keberadaannya oleh realitas pikiran. Dan realitas pikiran terbukti dengan sendirinya ketika aku berpikir dan meragukan sesuatu. Sehingga kesimpulannya berarti ada dua realitas dan dua substansi. Yang pertama realitas pikiran, yang kedua realitas materi. Realitas pikiran itu, bedanya pikiran dengan materi, kalau pikiran itu sadar, tidak beruang, tidak berwaktu, dan gak bisa dipecah-pecah kayak materi. Gak bisa dibagi, pikiran yang selalu utuh. Tapi kalau materi dia tidak sadar, tidak berruang, dan tidak berwaktu, dan bisa dipecah-pecah, bisa dipilah-pilah, itu materi. Meluas. Meluas itu maksudnya ada wujudnya dalam ruang dan waktu, itu biasanya pakai istilah meluas kalau dalam filsafat. Ada aspek perluasannya. Kalau pikiran kan enggak. Kalau materi ada. Keduanya bisa jalan sendiri-sendiri, tidak saling bergantung. Proses mekanismenya juga berbeda. Badan punya, materi punya logika sendiri, pikiran punya logika sendiri. Materi punya mekanisme sendiri, akal punya mekanisme sendiri. Akal bisa stres, tapi materi tetap sehat kan bisa. Orang gila itu akalnya nggak beres, jadi rusak realitas pikirannya, tapi realitas materinya kan masih utuh. Jadi kayak komputer itu Windows-nya hang, tapi dia bisa nyala. Jadi masih bisa ketawa-ketawa, masih butuh makan, masih butuh. Ya saya bilang tadi, hewannya masih ada, cuma akalnya hilang. Itu kan kamu menyebutnya orang gila. Secara fisik luar biasa. Orang gila itu kan kadang-kadang malam-malam, dia kan jarang orang gila pakai jaket, pakai jas meskipun hujan dingin kayak gini. Kamu yang punya pikiran aja yang agak manja. Yang tidak punya pikiran itu biasanya gitu. Malam-malam nggak pakai baju, nggak pakai itu. Makanya tadi saya malam-malam naik motor, sebelahku cewek cuma pakai tank top itu naik motor. Batinku ini jangan-jangan tinggal separuh pikirannya, karena iya kan? Tadi kan bedanya orang pakai akal dan enggak, itu kan. Jadi dalamnya tinggal separuh, jadi luarnya juga pakai bajunya separuh. Kalau ininya hilang semua terus nggak pakai baju sama sekali kan. Jadi begitu masuk hotel copot semua berarti sudah hilang. Oke, jadi realitas pikiran dan realitas materi ada dua substansi. Itu sehingga disebut dualisme. Nanti kita lihat. Khusus untuk dualisme manusia, dari semua realitas yang ada, hanya manusia yang dalam dirinya tergabung dua dimensi sekaligus, dua substansi sekaligus, substansi pikiran dan substansi materi. Satu-satunya manusia. Di luar manusia nggak ada. Binatang yang kelihatannya kok bisa tumbuh, bisa berkembang pun ternyata juga dia tidak punya pikiran. Monyet itu bisa dilatih, tapi kan sebenarnya itu bukan melatih akalnya, cuma pembiasaan aja. Dan berat kan, kayak topeng monyet kemarin di TV itu kan melatihnya luar biasa kan. Sekedar biar dia mau jalan, muter, ngangkat payung, itu latihannya bisa berminggu-minggu. Untuk berdiri di atas dua kaki, latihan topeng monyet itu kan dia diikat, dirantai, biar ininya nggak anu terus diikat. Kasihan kan berminggu-minggu. Kenapa? Karena nggak ada akalnya. Coba punya akal, ngelatihnya nggak seberat itu. Tinggal, ayo tangannya diangkat, berdiri dua kaki, ayo jalan, kan cuma itu aja. Tapi kenapa digituin sampai segitunya? Karena dia nggak ada akalnya. Secanggih-canggihnya kan lumba-lumba ya, yang bisa dia jawab hanya yang pernah dilatihkan. Dia tidak bisa mengembangkan. Dia bisa 4 tambah 4, terus ekornya nepuk 8 kali. Coba ngasih pertanyaan sakarepmu, itu mesti lumba-lumba ini juga bingung. Ya kan?
Kamu misalnya, coba aja kalau ada pertunjukan lomba-lomba, kamu, ayo 4 akar 2 berapa? Mesti lomba-lomba mesti ya enggak, cuek sama kamu kan. Kenapa? Tidak ada akalnya. Satu-satunya yang double hanya manusia. Manusia punya dimensi fisik yang, ya kalau bahasa anunya, kalau di bukunya Descartes itu pakai istilah mesin otomatis. Karena memang itu kan awal Renaissance, ketika orang sedang gandrung-gandrungnya sama sains, sama mesin. Jadi secara fisik tubuhnya manusia itu mesin. Tapi mesin yang punya pikiran, itu kan luar biasa. Mungkin kayak hardware sama software. Jadi fisiknya hardware-nya, tapi software-nya luar biasa. Ada pikirannya. Nah, katanya Descartes, ini nanti yang berujung dengan sehingga dia disebut rasionalisme. Fisik dan mental, fisik dan pikiran manusia itu, meskipun dia punya modus sendiri-sendiri, punya jalan sendiri-sendiri, punya model eksis sendiri-sendiri, tapi sebenarnya dia saling berhubungan, saling mempengaruhi. Dan sebenarnya katanya Descartes, yang lebih mempengaruhi adalah pikiran kepada badan, jiwa kepada materi. Sebaliknya juga bisa, tapi tidak sedahsyat jiwa kepada materi. Karena jiwa, mind, pikiran itu kayak drivernya, sementara badan itu ya kayak mobilnya. Mobil butuh bensin. Meskipun bensinnya penuh, kalau supirnya ngantuk ya tetap nabrak. Ya kan? Jadi ada hubungan, cuma pikiran lebih dominan pada mempengaruhi pada badan dibandingkan badan mempengaruhi pikiran. Badan juga kadang-kadang bisa berpengaruh pada pikiran, cuma tidak sedominan pikiran kepada badan. Kalau kamu sedang pilek, sedang pusing, mungkin disuruh mikir apa juga males. Kamu sedang pusing, ditanya orang, gimana sih pikirannya Descartes tentang dualisme, mesti tidak usah mikir buntu pikiran, gimana sih gitu. Ada pengaruh, tapi tidak dahsyat. Kebenarannya kan tidak berubah. Tetap kebenarannya Descartes kayak gitu, 1 tambah 1 gitu, 2 tambah 2 ketemu 4 kebenarannya. Tapi beda pikiran pada badan. Oke. Nah, nanti pengaruhnya pikiran pada badan itu dikembangkan lebih jauh oleh Descartes dalam sistem etikanya. Katanya Descartes, biar dunia ini tentram, etika manusia jalan adalah ketika akal pegang kendali. Badan, saya bilang tadi, fisik punya mekanisme kerja sendiri, mesin yang punya logika sendiri, pikiran punya logika sendiri. Biar hidupmu hidup yang mulia, katanya Descartes, tuntutan mesin dari badan harus tunduk pada tuntutan rasional dari pikiran. Tuntutan badan itu secara umum kan nafsu-nafsu itu. Kamu butuh makan, kamu butuh perempuan, kamu butuh lawan jenis, kamu butuh macam-macam. Itu kan hasrat, nafsu, ambisi. Itu kan kebutuhan badan. Taklukkan kebutuhan badan ini dan menangkan akal sehatmu, maka kamu akan jadi orang yang mulia. Nah, itu sistem etikanya Descartes. Kalau di bukunya Descartes, paling tidak taklukkanlah 6 hal. Jangan dipengaruhi oleh 6 hal itu: cinta, kebencian, kekaguman, gairah, kegembiraan, dan kesedihan. Taklukkan 6 ini oleh akal sehat, maka hidupmu akan tentram dan mulia. Cinta, jangan diperbudak oleh cinta, oleh rasa senang pada sesuatu. Kalau kamu diperbudak, biasanya cenderung mengalahkan akal, bikin akal tidak sehat. Buktinya dewe sendiri macam. Yang belum punya bayangkan. Ya, jadi cinta. Makanya banyak orang bilang bahwa akal sehat itu mati ketika orang jatuh cinta. Ya kan? Tai kucing rasa coklat.
Emangnya kamu pernah makan tai kucing? Oke. Yang kedua, kebencian. Benci terhadap sesuatu itu kalau menurut Descartes akan menjadi hijab bagi akal sehat. Apa aja, benci pada apa aja, pada orang, pada organisasi, pada lembaga, pada kelompok, itu biasanya bikin akal sehatmu nggak jalan. Sekarang hari ini kamu sangat benci dengan Demokrat, kamu sangat benci dengan Ruji Tompul, kamu sangat benci dengan FPI, kamu sangat benci dengan, kan banyak kebencian-kebencian, dan itu biasanya bikin akal sehatmu tidak operatif. Yang ketiga, kekaguman, idolatri. Idola-idola itu bikin kamu gak cerdas. Apapun idolamu, Barcelona kah, Madrid kah, Timnas U19 kah, Jokowi kah, apalagi siapa idola-idola hari ini, Abu Rizal Bakri kah, Prabowo kah, pasti itu bikin akal sehatmu gak jalan. Kekaguman. Gairah. Gairah itu ambisi, ya kan? Gairah yang meluap-luap. Saya tahun depan harus sudah, itu biasanya akalnya jadi gak sehat sudah. Sudah tak target Pak, tahun depan nikah, tahun depan pacaran, tahun depan lulus S1. Ini biasanya terus jadi akal gak sehat, coba aja. Gembira berlebihan juga bikin akal gak sehat, sedih berlebihan juga bikin akal gak sehat. Maka 6 ini tundukkanlah, katanya Descartes, akalmu akan jernih. Yang sering berpengaruh dalam caramu berpikir 6 ini. Jadi dualisme manusia. Terus kayak gimana sih? Nah, ini sehingga pikirannya Descartes disebut interaksionisme dualistik. Dualisme interaksionis. Yang sering dipertanyakan orang adalah, terus hubungannya apa akal yang sifatnya non materi dengan badan yang materi? Atau kalau dalam kasus berpikir, hubungannya apa sih akal sama otak itu? Otak kan materi, akal non materi. Gimana caranya? Saya fisiknya merasa haus, akalku bilang aku haus nih, terus menyuruh tangan untuk megang gelas, kemudian diarahkan ke mulut, kemudian mekanisme dari akal yang non fisik kok kemudian nyambung ke tubuh yang fisik, itu piye caranya? Ini sering jadi masalah. Kalau di Descartes cara kerjanya misalnya, nah itu kan kasih contoh melihat. Kalau kamu baca bukunya Descartes banyak digambari ilustrasi itu. Sebenarnya itu ilustrasi dari Descartes langsung, meskipun kalimatnya diganti bahasa Inggris. Mata, kalau saya lihat ini, saya lihat teh, matanya melihat teh. Gambar mata ini dikirim ke pusatnya otak. Terus otak ini entah gimana caranya, itu yang jadi misteri, mengirim informasi ke dimensi non-fisiknya dia yang namanya akal. Akal begitu dapat informasi gambar ini, ngirim respon balik kepada otak, dan respon ini masuklah ke bagian-bagian yang misalnya apakah dia masuk ke kanan atau ke kiri sesuai dengan wilayahnya. Apa yang harus dilakukan kemudian, apa yang harus dipahami selanjutnya bagaimana, itu perintah dari akal, tapi ditransmisikan ke otak. Tadi sebelum aku minum, begitu lihat teh, akal bilang pegang gelas itu, ambil minum. Tapi karena sudah minum, begitu lihat jangan minum lagi, ngapain? Tadi sudah baru diminum. Itu semua perintah dari akal, tidak dari otak. Dan transmisinya ada di satu tempat di otak yang namanya pineal gland, atau kadang-kadang orang menyebutnya glandula pineal. Tempatnya di pusat otak, satu titik kecil di tengah. Jadi disitulah
segala informasi masuk, kemudian disitulah gerbangnya dari otak nyambung ke dunia non fisik, namanya akal, katanya Descartes. Kalau kamu belajar SQ, apa SQ itu? Ya, spiritual, bukan seksual loh ya. Ada salah mendefinisikan SQ. Ternyata SQ-mu tinggi. Kalau lihat apa-apa bayangannya yang saru-saru. SQ itu berarti bukan spiritual, tapi sexual quotient. Pikirannya ngeres terus. SQ ini tinggi berarti. Nah, kalau di SQ yang spiritual quotient itu kan ada namanya God spot, titik Tuhan, titik spiritualitas. Arah yang dituju sama sebenarnya arah itu. Adanya di, ya biasanya di sini, agak ke belakang, agak masuk. Cuma yang jadi misteri, gimana ya menyambungkan dunia fisik tapi berhubungan dengan dunia non fisik. Tapi di situnya masih misteri. Tapi prosedurnya kalau katanya Descartes ya seperti itu. Dan beda antara otak dengan akal. Jadi kalau ada orang, kamu itu bodoh, tidak punya otak, tidak apa-apa asal punya akal. Karena otak itu tidak penting. Yang mikir itu akal, bukan otak. Meskipun ada hubungannya, karena ada transmisinya. Ketika otaknya rusak, berarti transmisi untuk nyambung ke akal nggak ada. Tuh. Makanya kalau nanti kamu belajar filsafat Islam, yang disebut bukan otak, tapi pasti akal. Ada akal pertama, akal kedua, sampai akal 10. Dan bukan otak, tapi akal. Karena memang yang bisa berefleksi itu akal. Nah, jadi dunia yang dualistik tadi disambung oleh satu titik namanya glandula pineal atau pineal gland. Yang dari situ informasi dari panca indera dimasukkan ke pusat otak, dari pusat otak masuk lagi ke dunia non fisik, namanya akal. Akal manusia itu sebenarnya potensinya luar biasa, jangan salah. Kan kamu sudah ngerti kalau sampai kamu mahasiswa ini nggak ada 10% potensi akal yang kamu pakai. Jadi masih ada sekitar 80% yang nganggur. Eman-eman, manfaatkan ini yang 80 itu. Kita terlanjur cengeng. Jadi terlanjur cengeng itu berpikir rodo ruwet sidik wae wis nyerah. Padahal kalau kamu pantang menyerah, berpikirlah sedalam-dalamnya, kamu akan semakin masuk ke, ternyata akal itu memang ajaib. Coba aja. Orang semakin kesini kan memang semakin cengeng, jadi semakin tidak tahan banting secara akal. Ulama zaman dulu itu umurnya pendek-pendek tapi karyanya luar biasa. Bisa nulis ratusan buku. Tapi sekarang mungkin harapan hidupnya lebih panjang, tapi kan males-males. Descartes itu sampai umur 54 cuma. Tapi ya, tulisannya banyak, luar biasa dan berpengaruh. Kamu hari ini cuma belajar toh. Descartes aja sudah kontak-panting. Itu aja juga tak cupliki yang gampang-gampang. Kalau tak kasih yang bagian sulit-sulitnya, kamu jungkir balik mesti. Itu cuma memahami gimana dulu merumuskannya, pikirannya. Kapan itu saya baca kitabnya Ibnu Rus itu. Jadi ada satu bab itu sekitar 200 halaman, sak babnya toh itu, yang bahas tentang sifat Tuhan yang ada hubungannya dengan pengalaman. 200 halaman. Jadi Tuhan bisa tahu nggak pengetahuan yang berhubungan dengan pengalaman. Itu Ibnu Rus. Dan susah kan? Kalau bagi kita kan Tuhan maha tahu, segala hal tahu, termasuk yang dari pengalaman. Padahal pengetahuan dari pengalaman itu kalau diketahui juga oleh Tuhan, di titik tertentu dia bisa mereduksi keagungannya, mereduksi kemahasuciannya. Misalnya, Tuhan tahu nggak rasanya kebelet? Pengetahuan loh itu, pengetahuan dari rasa. Kebelet itu kalau kamu jelaskan susah. Kebelet itu adalah ketika saya pengen kencing. Dan Tuhan kan nggak ngalami itu semua. Pengetahuan yang paling pasti tentang kebelet adalah ketika orang ngalami kebelet. Kalau dijelaskan aja nggak bisa kamu bayangkan. Sama kayak pedes, sama kayak
sumuk sama kayak itu kan pengetahuan yang hanya diperoleh dari pengalaman. Itu dibahas oleh Ibn Rus hampir 200 halaman. Pengetahuan Tuhan tentang pengalaman eksperiensial. Ya kan? Abad tengah yang gitu-gitu dibahas. Termasuk kontradiksi misalnya antara kemahatauannya Tuhan dengan kemahakuasaannya. Apakah masa depan sudah ditentukan apa enggak? Oh itu kalau kamu bahas satu-satu. Makanya tadi di awal saya bilang karena kita monoteis, Tuhan yang satu itu harus menanggung banyak sekali atribut. Kita pontang-panting untuk menjelaskan itu. Tapi kalau Tuhannya banyak enak. Karena Tuhannya satu ya harus menjelaskannya harus susah. Agama-agama monoteis, agama-agama langit kan monoteis semua. Dan itu menjelaskannya pontang-panting. Sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan, dan seterusnya. Mungkin nanti kita akan nyampe kalau ada sesi tentang filsafat agama. Ketika ngomong tentang Tuhan, ketika ngomong tentang manusia. Cuma masih panjang. Kita pelan-pelan. Minggu depan masih ketemu ontologi, cuma bagian selanjutnya. Kalau ini kan monisme sudah, dualisme sudah, tinggal yang terakhir pluralisme. Akan kita bahas minggu depan. Oke, ini aja. Masih ada nggak? Oh sudah. Silahkan kalau ada pertanyaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi masih menyinggung otak dan akal. Di dalam anatomi tubuh manusia itu kan yang ada hanya otak di kepala tempatnya itu. Sedangkan akal itu dibilang tadi adalah non materi, tidak terlihat, entah itu ada di mana posisinya. Bagaimana kita bisa mempercayakan keberadaan akal padahal dia kan non materi? Bagaimana kita bisa mempercayai bahwa akal itu ada sedangkan dia non materi, tidak terlihat? Karena pemikiran itu ada. Kan tadi sudah dibuktikan. Aku yang meragukan, aku yang mikir. Akal fisiknya nggak bisa diakses, tapi gejalanya bisa diakses, hasilnya bisa diakses. Ada pikiran. Pikiran pasti bukan hasilnya otak, katanya Descartes. Kenapa? Binatang juga punya otak. Strukturnya mirip. Tapi kenapa binatang nggak bisa mikir? Karena otaknya tidak nyambung dengan akal. Dia tidak punya mind. Mind itu kan akal. Sama kayak rohmu. Fisikmu, kepalamu jelas, tapi roh itu ada di mana sih? Soul itu ada di mana sih? Nggak ketemu. Yang ketemu apa? Gejalanya. Ya kan? Gejala kamu rasakan sehari-hari. Ya. Sebenarnya badanku sehat, tapi karena aku sedang sedih. Yang sedih itu siapa ya? Roh kan, dimensi dalam, bukan fisik. Fisiknya sih nggak apa-apa, nggak ada yang sakit. Tapi kok rasanya nggak semangat, nggak enak. Ada soul, ada roh. Gejalanya bisa ditangkap. Berarti ada sesuatu di balik diriku. Ada novel menarik yang ditulis Ibnu Tufel itu, Hai bin Yakza. Coba kamu cari terjemahnya. Itu luar biasa untuk mendeteksi. Hai bin Yakza itu kan kayak cerita Tarzan tapi filsafat. Jadi seorang anak yang kebuang di hutan, kemudian yang ngasuh dia meninggal, kemudian dia mencari kebenaran, jadi mengejar-ngejar sampai terakhir keluar pulau, keluar hutan, ketemu orang beragama, diskusi tentang agama. Tapi ketika dia di hutan melacak pakai akal semua hal, termasuk fenomena roh. Pertama ketika rusa yang ngasuh dia mati, dia bingung. Ini fisiknya masih utuh, tapi sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti ada sesuatu yang dulu ada sekarang nggak ada. Mulai masuk tentang problem roh. Berarti ada gejalanya yang nyetir dirimu sehingga bisa berdiri, bisa ketawa, bisa ini apa ya? Apa ya fisik mekanis kayak mesin kan enggak juga. Yang bikin dirimu lebih milih ini, tidak milih ini. Aku milih teh ini aja lah, nggak usah milih itu kan. Pasti sesuatu di balik ini. Karena kalau fisik saja nggak milih-milih mungkin. Tapi ada yang mendorongku, teh yang coklat aja bukan ini yang putih. Gejalanya bisa ditangkap. Kalau Descartes tadi kan pakai cogito ini tadi. Aku yang meragukan.
Berarti ada sesuatu yang ragu. Meragukan berarti berpikir. Berarti ada yang berpikir. Mikir itu kan sesuatu yang non-fisik, tidak fisik. Kalau nggak percaya, kalau ada orang mikir, mungkin kamu teropong pakai infrared otaknya. Kira-kira ada tulisannya nggak ya? Ada tulisan ketika sedang mikir kan nggak ada. Nggak ketemu. Tapi aktivitas berpikirnya kan jalan. Bahwa ada orang bilang otak kanan untuk urusan seni dan urusan ya, sementara yang otak kiri urusan eksak-eksak, urusan matematis. Itu ketika sedang jalan benar mikir matematika, apa di otaknya ada tulisannya matematika 1 tambah 1 2 kan nggak ada. Yang bisa ditangkap manifestasinya dari yang namanya akal. Buktinya apa? Kalau kamu mati, tidak bisa mikir lagi. Kalau kamu buka, otaknya masih utuh. Orang mati kan otaknya masih utuh. Tapi kenapa nggak bisa mikir? Ada sesuatu yang lenyap. Dan pasti dia sifatnya non-fisik. Itu untuk membuktikan bahwa akal memang ada. Itu kalau di filsafat Islam lebih tegas menyebut. Jadi akal itu salah satu dari dayanya jiwa. Kalau di Descartes kan hasrat, cinta, dan macam-macam itu kan dianggap gejala fisik. Tapi kalau di filsafat Islam itu satu di antara daya yang dimiliki oleh jiwa. Jadi ada daya kekuatan apa. Dan kapan-kapan kita ketemu di filsafat Islam. Tapi yang jelas bukti paling gampang dari akal adalah manifestasinya. Dan manifestasinya itu mikir. Dan mikir bukan peristiwa otak, tapi peristiwa akal. Kayak apa ya, nek komputer mungkin otak itu kayak RAM-nya, sementara akal itu yo otak kayak prosesor, RAM, hardware-nya, sementara akal itu software. Jadi aktivitas di situ yang menghasilkan sesuatu. Dua-duanya saling butuh. Karena ketika orangnya mati, yo otaknya nggak bekerja, akalnya juga entah di mana sudah. Maka selama dia manusia, standarnya pasti dua, fisik dan mental. Itu yang disebut oleh Descartes jadi dualistik. Kalau akal saja nggak ada fisiknya, ya bukan manusia. Fisik saja nggak ada akalnya juga bukan manusia. Maka manusia adalah entitas yang dualistik, double dua. Nggak bisa akal saja, nggak bisa otak saja. Harus ada dua-duanya kerjasama. Akal saja dia nggak akan punya bahan, karena bahan diambil dari panca indera, dimasukkan ke otak, oleh otak ditransmisikan ke akal. Tapi otak saja tidak akan operatif. Bukti paling gampang, orang mati itu nggak bisa menghasilkan apa-apa ketika ditinggalkan oleh mindnya, ditinggalkan oleh soulnya. Ada lagi? Novelnya judulnya In Search of Myself. Atau kamu ada benar, karena bukunya baru sih ya. Jadi karena bukunya agak baru, mungkin butuh copyright yang agak mahal. Kalau kamu punya penerbitan, tak kasih wis, eman-eman. Kalau nggak selesai, nanti kalau selesai ya mungkin akhir-akhir tahun. Tak kasih, kalau kamu punya penerbitan sendiri tak apa-apa, tak sumbang buat penerbitanmu. Tapi cariin sendiri copyrightnya, karena bukunya masih agak baru. Judulnya In Search of Myself, yang nulis profesor dari universitas, kalau nggak salah Westwood, Amerika. Profesor filsafat juga, tapi bentuknya novel. Lebih enak dibaca kalau kamu ingin paham Descartes. Yang Ibnu Tufel, Hai bin Yaqzan. Terjemahnya sudah banyak, cari di toko-toko buku. Di kemarin kalau kamu ngopi para pencari Tuhan ada Hai bin Yaqzan, cuma tidak lengkap, hanya semacam sinopsisnya. Yang kemarin sudah ngopi para pencari Tuhan, Ibnu Tufel.
Ya, Mas. Waalaikumsalam. Jadi tadi Bapak ini dari atas itu mengatakan untuk menghindari enam cinta, benci, kagum, dan lain-lain tadi. Jadi apa yang harus hidup ini lakukan jika harus menghindari enam tadi? Padahal setiap tindakan itu pasti ada enam tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu bagaimana jika saya kagum, bergairah kepada ilmu pengetahuan? Oke. Jadi bukan dihindari, Mas, tapi kalau di situ tak tulis pakai istilah ditaklukkan, dikendalikan oleh akal sehat. Meskipun kamu kagum pada ilmu, pada pengetahuan juga kendalikan pakai akal yang rasional lah. Kan itu maunya dekat. Kagum pada ilmu kan kadang-kadang terus kamu jadi fanatik. Kamu merasa bahwa ini penting loh, filsafat itu penting. Kalau nggak filsafat, seolah-olah hidup itu isinya cuma filsafat dong. Itu kan nggak sehat akalmu. Yuk filsafat yo penting, pacaran yo penting, kuliah yo penting, apa yang penting. Jangan fanatik ke satu kutu. Itu lo maunya. Akal sehatnya jadi kendalinya cinta, benci, kagum, gairah, gembira. Meskipun kamu sedang bergairah sekali, ya akal sehatnya dipakai lah. Jangan terlalu bergairah, biasa aja. Itu maunya dekat begitu. Ketika akalnya yang mengendalikan, hidupmu pasti lebih nyaman. Bahkan secara sosial bisa lebih mulia, karena ini kan ranahnya etika. Orang yang akal sehatnya mengendalikan cinta, mengendalikan kebencian, kesedihan, kegembiraan, kekaguman, gairah, itu biasanya hidupnya akan terkendali, tidak gampang lepas. Tapi kalau kamu disetir oleh cinta, hasilnya cinta buta. Disetir oleh kebencian, ya kebencian yang merusak, yang pokoknya asal benci. Kamu disetir oleh idola, kekaguman, ya biasanya tidak rasional, kamu terjebak pada fanatisme. Kamu disetir oleh gairah, biasanya gairah itu tidak ada akhirnya. Jadi orang tamak, jadi orang, itu kan gairah. Kamu disetir oleh kegembiraan dan kesedihan juga begitu. Gembira, sedih itu kan boleh, bukan berarti kamu tidak boleh gembira atau tidak boleh sedih, bukan. Tapi gembira boleh, tapi kapan kamu harus gembira, sampai batas mana kamu harus gembira, itu harus akal sehat yang mengendalikan. Patah hati, sedih boleh, tapi harus dikendalikan oleh akal sehat. Diputus pacar biasa aja, sedih nggak apa-apa. Yo kasih waktu, jangan lama-lama lah sedih itu. Oke, hari ini aku sedih, tapi tak kasih waktu 3 hari aja misalnya. Itu akal mengendalikan. Nggak mentang-mentang patah hati kamu berbulan-bulan nggak keluar, nangis terus, apalagi punya pikiran bunuh diri. Itu akal sehatnya nggak ikut nyetir berarti. Akal sehat harus terus nyetir. Punya idola juga begitu, idolatri. Mentang-mentang kamu mengidolakan siapa, terus mengidolakan sopolah klub sepak bola, apa Messi, apa Ronaldo. Kan ada itu baru-baru gegeran, satu idolanya Messi, satu idolanya Ronaldo, gegeran bunuh-bunuhan di Turki. Itu kan gak sehat. Gairah juga begitu. Wong sepak bola itu permainan. Kamu sampai musuhan sama temenmu, gak saling sapa gara-gara Madrid kalah. Ya diakui aja kalau kalah, ngapain sih? Iya, sudah apa-apa lah. Iya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Jumlah juga nih. Semakin. Ya, Mas. Oke. Logika juga. Bahasa dan budaya, ketika dia tidak bisa diukur dengan matematika dan dengan logika, maka derajatnya pasti ada. Biasanya ya derajatnya derajat spekulasi atau mungkin ada. Kalau hubungannya dengan kebenaran, berarti dia tidak pasti benar, tapi mungkin benar. Budaya kalau dia tidak terukur,
secara matematis dan logis, pasti derajat kebenarannya mungkin. Mungkin itu hari ini benar atau benar menurut siapa, tapi menurut yang lain jadi salah, atau besok dia jadi nggak relevan. Itu budaya. Tapi yang pasti kan tadi nyari yang pasti. Yang pasti benar ukurannya adalah matematika dan logika. Meja ini pasti benar, kenapa? Bisa diukur secara matematika dan logika. Tapi budaya misalnya buang tumpeng di laut, itu bisa benar bisa salah, karena ukurannya bukan logika, bukan matematika, tapi sudah rasa, sudah keinginan, sudah macam-macam. Ketika kebenarannya nggak bisa diukur secara kuantitatif, maka derajat kebenarnya itu mungkin bisa ya, bisa enggak. Penelitian kualitatif, kalau kamu kuliahnya di UIN kebetulan jurusan agama, itu kan kualitatif. Jangan takut salah, karena apapun hasilnya kebenarannya bisa ya, bisa enggak. Iya, agama kan gitu. Makanya yang namanya multi interpretable, yang namanya multidimensi, yang namanya perspektif, yang itu kan adanya di humaniora. Ilmu eksak yang terukur itu tidak ada multi interpretasi. Papan ini warnanya putih, orang waras pasti akan bilang putih sedunia. Apakah dia orang Yahudi, orang kafir, orang FPI, tetap akan bilang putih. Objektif, kenapa? Karena terukur urusan putih tidaknya papan. Tapi kalau budaya enggak. Kalau saya bilang papan ini adalah pengaruh budaya Kristen, itu enggak mesti. Teori ini bisa dibahas macam-macam sudah. Kebenarannya tidak eksak, karena urusan pengaruh Kristen atau bukan karena Kristen enggak bisa diukur secara matematis dan logis. Nanti urusannya relasi, mesti kan hubungannya sama apa. Jadi ini kan tadi Descartes ingin cari dulu yang pasti ada dulu. Ketemunya cuma 3. Aku yang mikir, Tuhan, dan realitas secara kuantitatif. Di luar itu harus diperdebatkan. Ada lagi yang belakang. Tadi sudah angkat tangan. Cukup ya? Enggak jadi ya? Wes ngadeg tak pikir. Ya. Yang pasti itu harus ada dasar pemikiran dan bukti dasarnya. Saya akan di sini atas argumen dari Descartes seperti itu, apakah ada batasan objek yang kita skeptis di batasan-batasan kita skeptis itu bagaimana jika batasnya yang bagaimana? Oke. Semuanya bisa kamu skeptiskan kalau di Descartes. Cuma Descartes adalah orang yang skeptik di awal. Dalam penjelajahan intelektual, di awal perjalanan kamu harus skeptis. Yang diskeptis apa? Semuanya boleh. Semua pengetahuan yang di kepalamu kamu ragukan, semua boleh. Dari nol kemudian berangkatlah cari kepastian-kepastian baru. Dan kalau Descartes ketemunya ada yang pasti, meskipun semua kamu ragukan, pasti ada yang tidak kamu ragukan, yaitu kamu yang mikir. Kalau kamu yang mikir itu pasti, berarti ada yang mikir. Kamunya juga pasti. Oh, berarti kamu sebagai manusia juga pasti. Nah, ini kan kepastian pertama. Kepastian kedua tentang Tuhan tadi. Kepastian ketiga tentang realitas objektif yang kuantitatif. Jadi kalau Descartes skeptikkan aja, ragukan aja semuanya di awal perjalanan intelektualmu, di awal perjalanan filsafatmu. Tapi kalau kelompok sofis misalnya, sofis radikal itu tidak di awal, tidak di tengah, tidak di akhir, ragukan semua. Meskipun ketemu ilmu baru, wawasan baru yang pasti, tetap itu harus diragukan dengan asumsi manusia itu tidak ada yang pasti. Jadi Descartes ikut skeptik di awal, tapi berakhir dengan justru nggak skeptis. Banyak hal yang diafirmasi sampai tentang Tuhan segala. Padahal tentang Tuhan itu kan yang paling dianggap nggak pasti keberadaannya, tapi bisa dibuktikan dengan pasti oleh Descartes. Jadi berawal dari skeptik, tapi berakhir dengan keyakinan itu Descartes. Keyakinan tentang kepastian kebenaran.
Tapi kalau yang skeptis radikal seperti kelompok sofis dari Yunani, itu berawal dari skeptis, berakhir skeptis. Tidak ada yang pasti. Oke ya. Yuk, mbak-mbak dulu biar ada suasana beda. Oke. Kalau Descartes karena dia disebut rasionalis, maka bagi Descartes kebenaran itu adanya di akal, di rasio. Akal sehat loh ya, bukan akal yang ngawur. Dan kebenaran pasti berarti ada dalam mekanisme akal yang pasti, yaitu logika dan matematika. Itu kalau Descartes. Kalau tentang kebenaran yang lain, sini aja. Saya tidak tahu pertemuan keberapa ngaji filsafat ini yang judulnya kebenaran. Saya lupa, perasaan dulu ada satu sesi yang saya ngomong panjang lebar sekali tentang kebenaran. Mulai kebenaran semantik, linguistik, kebenaran epistemologis, ontologis. Nah, dicari aja rekamannya. Kalau selainnya bisa di-copy dari Takmil tentang kebenaran secara utuh. Tapi kalau yang Descartes seperti tadi, kebenaran rasional. Ayo, Mas. Masih hubungan antara sesuatu yang materi dan non-materi. Mungkin contoh lainnya adalah hati. Hati kan dalam anatomi tubuh, hati itu ya fungsinya penawar racun dan lain sebagainya. Tapi ternyata dalam keseharian kita sering menyebut ada hati yang lain, hati perasaan, hati kita sedih, hati kita senang dan sebagainya. Itu apa konsepnya hubungannya sama dengan otak dan akal? Atau jangan-jangan hati yang sering kita sebut yang non materi itu adalah akal itu sendiri? Oke. Iya, kalau dalam filsafat orang selalu menyebut mind. Kenapa tidak spesifik menyebut hati, menyebut insting, menyebut naluri? Karena kalau itu bernama pengetahuan, sumbernya dari manapun, larinya pasti ke akal. Misalnya pengetahuan, Pak, kan ada pengetahuan dari hati, Pak, pengetahuan dari naluri, pengetahuan dari intuisi. Iya, ngomong hati, ngomong naluri, ngomong intuisi itu sumber pengetahuan. Berarti asalnya pengetahuan dari mana? Cuma ketika itu disebut pengetahuan, berarti kan harus dipahami. Dan yang memahami pasti akal. Jadi kalau kamu menyebut ini pengetahuan dari hati, Pak, tapi kan yang ngolah pasti akal ketika itu jadi pengetahuan. Hati adalah perangkat epistemologis dalam konteks sumber pengetahuan. Tapi prosesor yang memproses pengetahuan yang dimiliki oleh manusia itu cuma satu di antara dua. Kalau tidak panca indera adalah akal. Karena hati itu dimensi dalam biasanya ya akal. Jadi sama nggak prosedurnya? Sama. Dari hati kalau pakai ini tadi berarti kalau ada informasi dari hati misalnya, aku suka dia atau aku tidak suka dia, itu kan alamnya dari hati. Nanti dari hati akan dikirimkan ke otak sampai ke pineal gland, terus dilemparkan ke akal. Gimana ini? Kok rasanya agak senut-senut kalau ketemu dia? Itu kan dilempar ke akal. Dari rasa senut-senut itu dilempar ke akal. Wah, ini kamu jatuh cinta mesti.
Oh iya ya, kayak gini berarti jatuh cinta itu kan gitu. Yang bisa menyimpulkan ini jatuh cinta, apa ini mangkel, apa ini sebel, apa ini itu kan akal. Oh ini tanda-tanda jatuh cinta nih, atau oh ini tanda-tanda gak cocok nih sama dia. Oh ini meskipun ser-sernya sama. Kamu deg-degan ketemu pacarmu dengan deg-degan ketemu dosen, dengan deg-degan ketemu macan, sama-sama deg-degannya. Cuma yang melempar informasi ke otak kalau ketemu pacar, mendekat aja, akal kan. Tapi begitu ketemu macan, sama-sama deg-degannya, begitu dilempar ke otak, otak bilang menjauh aja, akal. Jadi hati sumber informasi, ketika itu hubungannya dengan pengetahuan, pasti dia akan dilempar ke akal. Tasawuf yang sangat subjektif pun gitu. Tasawuf itu kan rasa bertemu Tuhan. Tapi kalau mau diekspresikan, dipahami, pasti lewat akal. Sama-sama dapat suara gaib. Kamu besok harus bunuh temenmu. Ini suara gaib. Yang bilang ini dari Allah apa dari setan, caramu memahami itu kan akal yang menangkap. Tidak mungkin Tuhan. Aku ya bukan wali, gak pernah wiridan, tiba-tiba dapat maksud mesti itu. Nah, mesti gitu. Akal yang menyimpulkan. Jadi ketika itu pengetahuan, pasti yang menangkap jalurnya akal. Oke, saya kira itu. Nanti kalau ada waktu kita akan jelajahi lagi satu-satu dunia rasionalisme, dunia empirisisme, dunia kritisisme, dan seterusnya. Cuma ini kita baru bulat di dunia ontologi. Dan minggu depan kita masuk ke dasar ontologi yang ketiga, yaitu pluralisme. Sekarang banyak orang ngomong pluralisme, tapi coba kita lihat kira-kira dasar ontologisnya apa sih pluralisme itu. Oke, saya kira itu untuk malam Kamis hari ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya Rizkian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.